Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fika Hidayani. Saya adalah dosen filologi di jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN Syahid Jati Cirebon. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengobatan Tradisional dalam Naskah Tetamba Cirebon. Judul: komentar reviewer cukup baik, sebaiknya dicantumkan kode naskahnya. Oleh karena itu, judul penelitian saya ubah menjadi Pengobatan Tradisional dalam Naskah Tetamba Cirebon dengan kode naskah 31-BLAJ-MBI-2016. Komentar reviewer latar belakang: sebaiknya ditampilkan data-data dari katalog. Apakah naskah Tetamba ini sudah di katalog Pusnas, Leiden, Aceh, dan lain-lain? Ada berapa naskah pengobatan di Indonesia? Gunakan rujukan yang relevan. Naskah berjudul Kitab Tetamba ditulis dalam aksara Pegon dan Arab serta berbahasa Jawa Cirebon dan Arab. Teksnya berbentuk prosa dan terdiri dari 177 halaman. Dan naskah ini terdapat pada katalog naskah keagamaan Cirebon II yang diterbitkan Balai Litbang Agama Jakarta pada tahun 2019. Naskah ini adalah naskah unitu. Naskah pengobatan di Indonesia dalam bahasa Jawa itu adalah Tetamba, Merapi Merbabu, Serat Primbon, Jampi Jawi Jilid 1. Dan naskah-naskah ini ya, Tetamba ada pada katalog naskah keagamaan Cirebon II, Merapi Merbabu ada pada katalog Perpusnas RI, Serat Primbon Jampi Jilid 1 berada pada Perpustakaan TK Pustaka Mangkunegara Surakarta. Naskah berbahasa Sunda itu contohnya adalah Kelompok 421 Mantra Aji Cakra dan Dharma Purit berada pada katalog Perpusnas RI. Dan bahasa Melayu yaitu naskah Tajul Muluk berada pada Taman Bacaan Tengku Lumkan Sinar dan Kitab Tip berada pada katalog Perpusnas RI. Dan naskah Aceh berjudul Mujarubat yaitu berada pada Pustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pemda Aceh. Dan naskah Bali contohnya adalah Ustara Kling yaitu berada pada katalog Perpustakaan FIB UI. Rumusan masalah: karena naskah ini sudah pernah ditransliterasi dan diterjemahkan oleh peneliti lain, untuk apa digunakan kajian filologi? Kajian Anda menjadi percuma. Sebaiknya jangan gunakan filologi, gunakan kajian ilmu kesehatan atau obat-obatan. Misalnya, bagaimana pengobatan tradisional dalam naskah Tetamba? Bagaimana fungsi sosial dan kesehatan naskah Tetamba di masyarakat Cirebon? Apa kontribusi pengobatan tradisional dalam naskah Tetamba bagi pengobatan modern di Cirebon? Oleh karena itu, rumusan masalah menjadi yang pertama, ramuan apa saja yang terdapat dalam naskah Tetamba Cirebon dan bagaimana cara pengolahannya. Yang kedua, bagaimana hasil analisa medis terhadap bahan ramuan yang digunakan dalam naskah Tetamba Cirebon. Yang ketiga, bagaimana relevansi ramuan tradisional yang terdapat dalam naskah Tetamba Cirebon bagi pengembangan dunia kesehatan. Tujuan: sesuaikan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian yaitu yang pertama menjelaskan ramuan yang terdapat dalam naskah Tetamba Cirebon dan cara pengolahannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan hasil analisa medis terhadap bahan ramuan yang digunakan dalam naskah Tetamba Cirebon. Yang ketiga yaitu menjelaskan relevansi ramuan tradisional yang terdapat pada naskah Tetamba Cirebon bagi pengembangan dunia kesehatan. Kajian terdahulu: berdasarkan literatur tersebut, kajian Anda menjadi tidak penting lagi menggunakan filologi. Oleh karena itu, gunakan kajian kesehatan dan budaya pengobatan. Oleh karena itu, kajian penelitian terdahulu yang relevan yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasimi, Khairul Asman, dan Yohanis pada tahun 2004 yang berjudul Ramuan Tradisional Aceh, yaitu kajian naskah kuno Mujarubat ya, yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Dan pada penelitian ini menghadirkan hasil transliterasi dan terjemahan teks Mujarubat, bahan ramuan yang digunakan serta bagaimana cara pengolahannya, kemudian hasil analisa medis terhadap bahan ramuan tradisional yang digunakan, serta relevansi ramuan tradisional tersebut bagi pengembangan dunia kesehatan. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Hesti Mulyani dan kawan-kawan ya, yang ditulis pada artikel Jurnal Litera volume 16 nomor 1 tahun 2017 yang berjudul Pengobatan Tradisional Jawa dalam manuskrip serta Serat Primbon Jampi Jawi.
pada penelitian ini menghadirkan hasil transkripsi dan terjemahan teks primbon Jampi Jawi, kemudian ada bahan ramuan yang digunakannya serta cara pengolahannya. Teori sebaiknya tidak menjelaskan filologi, jelaskan teori pengobatan dan kesehatan tradisional dalam antropologi misalnya. Oleh karena itu, konsep atau teori yang saya gunakan yaitu mengenai pengobatan tradisional. Seperti apa pengobatannya? Yaitu pengobatan di luar ilmu kedokteran yang mana mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan diperoleh secara turun-menurun, bisa dengan cara berguru, melalui pendidikan atau pelatihan, dan terapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian juga ada pengertian dari apa itu obat tradisional atau ramuan, yaitu bahan-bahan yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, hewani, mineral, ya, sari yang dicampur dan diracik untuk dikonsumsi dan dipercaya secara turun oleh masyarakat untuk mengobati penyakit. Dan ciri dari obat tradisional ini masih berupa simplicia, ya, yang belum terstandarisasi dan belum pernah diteliti, dan biasanya berbentuk seperti serbuk, pil, seduhan, atau rajangan simplicia. Dan kemudian berdasarkan cara pembuatan, jenis klaim penggunaan, dan tingkat pembuktian khasiatnya, obat tradisional ini bagi menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dan kemudian penggunaan obat tradisional ini perlu mendapatkan evaluasi secara praklinis dan klinis dengan pendekatan bioteknologi modern seperti pengobatan berbasis nanoteknologi agar obat tradisional ini dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dan minimalisir efek samping. Metode kurang tepat, sebaiknya hindari metode filologi, gunakan analisis saja berdasarkan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan metode yang saya gunakan yaitu analisis isi, yaitu kita akan mendapatkan gambaran tentang karakteristik isi, membuat interpretasi isi, kemudian identifikasi sesuatu yang tampak. Jadi dalam analisis ini akan dilakukan secara sistematis, objektif, valid, dan reliable. Sumber data yang saya gunakan ada 2, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primernya itu naskah tambah, sumber data sekundernya yaitu ada buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengobatan tradisional. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada wawancara, studi pustaka, dan observasi. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan yaitu ada data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Dan rencana pembahasan, sebaiknya jelaskan prosesnya dari penelitian terdahulu sampai pelaporan termasuk rencana pembahasannya, bab per bab dan subbabnya. Oleh karena itu saya membreakdown ya menjadi bab 5, dan kemudian ada data pustaka, glosarium, biografi peneliti, lampiran. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, konsep teori yang relevan, kemudian ada metode penelitian. Yang kedua, bab 2 yaitu mengenai identifikasi naskah. Bagaimana deskripsi naskahnya dan kemudian apa saja ringkasan isi naskah. Yang ketiga yaitu identifikasi bahan ramuan tradisionalnya, ya, kemudian apa saja jenis penyakit yang terdapat pada naskah tambah, kemudian bahan ramuan yang digunakannya apa saja, teknik pengolahannya apa saja, dan bagaimana cara pemakaiannya. Yang keempat yaitu ramuan tradisional menurut naskah tambah, yaitu apa saja resep ramuannya, ya, kemudian bagaimana analisis medisnya, ya, dalam naskah tambah, dan kemudian adalah relevansi ramuan tradisional dalam naskah tambah. Bab 5 itu penutup, kesimpulan, dan saran. Referensi masih minim. Gunakan rujukan buku dan artikel jurnal internasional minimal 20, jumlahnya 80%, literatur terbaru 10 terakhir. Oleh karena itu, saya menggunakan referensi dari baik nasional maupun internasional, dan jumlahnya itu ada 28 referensi, dan kemudian mengenai referensi terupdate saya sudah berjumlah 80%, yaitu jumlah 23 referensi. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.